Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Arifan Ili kembali hadir untuk Anda di program spesial. Inilah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang pokoknya terus kampanye untuk supaya masyarakat ini lebih sehat, gizinya seimbang Mitra Pas. Dan tentunya program ini bisa Anda simak ya setiap hari Kamis dari pukul 16.00 hingga pukul 17 Mitra Pas 17.00. Anda bisa bergabung melalui beberapa platform. Anda bisa masuk komentar di fanpage kami karena kami juga live menggunakan audio visual. Ada podcast kami untuk pengguna Facebook di Radio Pas FM Pati 2. Kemudian juga bisa telepon di 0295385877. Dan WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan ya apabila Anda mungkin sambil nyambi mendengarkan siaran ini, boleh kalau misalkan tidak sempat untuk ketik tulisan, bisa kirim suara Anda atau voice note. Kemudian juga bisa kirim pesan di 085277999101 Mitra Pas. Kebetulan sore kali ini bahasan kita cukup menarik tentang yuk peduli gizi seimbang pada remaja. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir bersama saya sore kali ini ada Ibu Fitri Sri Murwati, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gabus 1 yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Bersama kita juga hadir ada Ibu Siti Jumiati, ahli media gizi dari Puskesmas Juwana sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti Jumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, dan bahasan kita cukup menarik, sering juga diutarakan di beberapa kelas-kelas karena teman-teman juga sering belusukan di masyarakat ya Bu ya, langsung ketemu dengan masyarakat langsung. Kelasnya masih tetap lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Dan masyarakat harus hadir ini ya di posyandu ataupun di titik-titik lainnya karena memang kalau tidak ikutan nanti repot, ketinggalan materi nanti rugi sendiri ya Bu ya. Mumpung gratis gitu loh Mitra Pas ya. Kita bahas tentang yuk peduli gizi seimbang pada remaja, bahkan remaja pun diperhatikan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini juga kita bahu membahu, stunting masih dibongkok kita bareng-bareng ya Bu ya, lintas sektor. Sore kan kita ditarget untuk stunting ini oleh pemerintah ya. Dan harus kita keroyak bareng-bareng supaya stuntingnya lebih bisa ditekan gitu ya. Sudah ada program Mas setiap di Puskesmas untuk mengatasi setiap problem stunting terutama untuk bayi. Sudah ada program dari pemerintah, dana untuk menanggulangi itu. Oke. Dan sebelum remaja-remaja atau juga nikah ini, remajanya sudah diperhatikan dulu ya Bu ya. Kalau kemarin sudah sering kita bahas tentang penambahan yang di sekolah itu loh pil penambah zat besi ya. Kayak remajanya sudah kita persiapkan sehingga nanti kalau menjadi seorang calon ibu sudah betul-betul siap. Itu ada kaitannya dengan ini ya Bu ya. Oke, inilah Mitra Pas peduli gizi seimbang pada remaja. Mohon pencerahannya Bu. Seperti apa nih? Apa yang harus dipedulikan oleh para remaja? Monggo Ibu, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya terkait gizi seimbang, sasaran untuk remaja. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada remaja. Sebelumnya, terkait masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari anak menuju dewasa. Remaja mengalami pertumbuhan cepat di posisi jaringan. Kemudian untuk memaksimalkan pertumbuhan remaja membutuhkan nutrisi dan energi yang tepat dengan mencukupkan asupan protein, vitamin, dan mineralnya. Nah, sebelumnya pembahasan terkait remaja yang berkaitan dengan perilaku makan yang kami amati di masyarakat, di sekolah, itu remaja itu sering sekali mengabaikan sarapan pagi, kemudian suka jajan tinggi natrium, kemudian tinggi gula, banyak mengandung MSG. Selain itu, remaja itu lebih cenderung menyukai makanan yang menjadi tren, seperti fast food, junk food itu makanan yang rendah serat, tinggi garam, gula, bahkan lemak. Nah, junk food itu sendiri makanan yang mengandung salah satu atau beberapa jenis yang mengandung zat gizi tinggi, misalkan tinggi karbohidrat atau seperti es krim, kemudian tinggi gula, kemudian Thai tea, coklat, seperti itu. Kemudian ini ada dampaknya. Perilaku makan remaja ini ada dampaknya jika makan yang belum baik istilahnya.
ini berkaitan dengan prestasi belajar. Jadi prestasi belajarnya rendah. Oke, ada kaitannya dengan prestasi dan penyerapan ini ya, penyerapan hasil dari belajar mereka ya ternyata Ibu ya. Iya, berpengaruh Oke. juga makanan. Jadi perilaku makan ini berpengaruh sekali. Konsentrasi belajarnya rendah, kemudian mudah mengantuk. Anak kalau asupannya tidak sesuai kebutuhan, jadinya mudah lelah, kurang giat, kemudian mudah lemah, letih, lesu. Kemudian timbul penyakit juga seperti gastritis. Kemudian hiperkolesterol itu kalau yang asupan makannya banyak gorengan, bahkan ada yang tekanan darah tinggi, ada yang obesitas. Padahal masih muda ya Bu ya? Ya, masalah gizi sudah ada, Oke. seperti gizi lebih, obesitas. Nah, itu kelebihan itu dalam jangka waktu yang lama dia kelebihan asupan. Mungkin anak itu kurang suka serat, kemudian suka makanan yang banyak bergoreng atau yang tinggi gula. Selain itu gizi kurang ini mungkin anak yang jarang sarapan, kemudian asupan energi dan zat gizinya kurang dari kebutuhannya, yang harusnya dibutuhkan tubuh sekian tapi yang asupannya hanya sedikit sekian. Ini berbalik dengan yang pertama tadi ya Bu ya. Kalau Iya. pertama kan sampai obesitas sampai luweh-luweh gitu betul. ya. Iya. Ini malah kurang ya. Iya, Oke. itu gizi kurang. Kemudian masalah gizi lainnya seperti anemia, ini juga kekurangan zat gizi mikro. Padahal mikro itu dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil. Kurang asupan zat besi. Kemudian resiko kurang energi kronis remaja putri. Kemudian apalagi ya, yang semua dampaknya menjadikan imunitas rendah kalau tidak mengkonsumsi makanan yang seimbang. Oke. Ini remaja juga mesti hati-hati karena terkadang kan yang tampaknya keren, yang tampaknya di pinggir-pinggir jalan itu tempat tongkrongan yang yang gaul-gaul ternyata juga tidak semuanya itu sehat ya Bu ya. Betul. Oke, harus kita perhatikan juga ini kira-kira dibutuhkan oleh tubuh atau malah nanti membahayakan mitra pas karena kelebihan apalagi anak-anak sekarang kan remaja cenderung malas gerak ya Bu ya. Iya. Atau orang-orang sekarang bilangnya mager kayak gitu. Kalau udah pegang HP mah tambah mager. Waduh repot ini. Nah ini dia yang jadi masalah ya. Gizinya terlalu banyak tapi mager malas gerak itu juga bahaya ya Bu ya. Nggih. Betul. Oke. Nanti akan kita lebih kupas lebih dalam lagi mitra pas, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, karena beberapa informasi yang kita terima juga beberapa remaja sudah ada yang kalau zaman-zaman dulu penyakit-penyakit ini kan umur-umur 40, 50 tahun usia ya Bu ya. lansia. Lansia. Sudah. Tapi kalau sekarang kan nggak mengenal usia lansia. Remaja pun anak pun udah bisa terkena penyakit itu. Contohnya yang ada pernah kasus kena penyakit gula ya Mas, diabetes. Pabrik gula ini ya, diabetes ini karena ya. itu tadi konsumsi makanan yang terlalu berlebih zat gulanya kan. Seperti teh manis itu yang sudah merajalela, maksudnya sudah banyak di mana-mana gitu. Yang harganya pun murah meriah kan gitu. Terusan makan makanan yang manis-manis itu yang menggoda selera anak muda sekarang gitu. Kalau dulu era 90-an penyakit-penyakit ini kan orang sepuh-sepuh ya Bu ya. Bahkan apabila ada orang yang tidak paham kan tampak menghitam seperti itu. Ditenung wong katanya gitu. Ini diguna-guna orang. Kemudian makin kesini orang-orang sudah cerdas. Oh ini diabetes ini namanya. Bukan disantet orang, bukan ditenung orang. Nah dulu itu kan penyakitnya orang kaya-kaya ya Bu ya. Katanya, oh ini terlalu sukses makanya ditenung saingannya, disantet saingannya. Kan dulu gitu. Sekarang ketemu ternyata ini kebanyakan gizi. Nah itu dia makanan mitra yang pas. terlalu over, tidak memperhatikan keseimbangan kan sama kegiatan sama asupannya gitu. Oke, nah sekarang itu anak remaja juga ada beberapa yang sudah terkena mitra pasien. Ini harus hati-hati karena ada beberapa masyarakat yang percaya bahwa alah masih muda, aku makan tak enak gitu loh Bu. Pokoknya makan apapun yang ada di depan, pokoknya dimakan semua. Selagi masih kuat beli dimakan semua gitu loh Bu. Tidak mengenal resiko besoknya gimana kan gitu. Tapi sekarang harus kita hitung ya Bu ya, kita perhitungkan karena makanan ini kan nabung ya Bu ya. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam lagi Mitra Pas karena kita membahas tentang yuk peduli gizi seimbang pada remaja Mitra Pas. Tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati saluran. Oke Mitra Pas, terima kasih masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati saluran informasi warga Pati. Kita membahas tentang yuk peduli gizi seimbang pada remaja bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM. Berarti ada Ibu Fitri Sri Murwati ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gabo 1, dan Ibu Siti Jumiati ahli media gizi,
ahli gizi dari Puskesmas Juwana Mitra Pas ya. Dan memang teman-teman dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati ini kan nyebar, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, ada yang di dinas kesehatan, ada yang mengabdi juga di puskesmas. Nggih. Yang lain mana ini? Sudah saya sebutkan semua ya. Pokoknya di tempat-tempat yang berkaitan tentang kesehatan Mitra Pas ya. Pokoknya beliau-beliau ini Mitra Pas selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kadang juga terjun lewat program Posyandu. Jadi bagi Anda, pokoknya ikut Posyandu lah, karena di sana nanti ketika ada sesuatu sudah ketahuan ya Bu ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang pada saat tes harus ditanggulangi, sudah ketahuan dari awal ya Bu ya. Karena pada saat itu kan ada pengecekan beberapa, apalagi yang sudah lansia ini. Karena Posyandu dulu terkenalnya kan untuk balita-balita saja, tapi sekarang untuk lansia, remaja juga ada, apalagi Posbindu juga ya. Apalagi untuk yang calon ibu hamil, ini juga sudah ada kelas ibu hamil khusus ya Bu ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan Mitra Pas, karena nanti kalau ketahuannya telat-telat nanti bisa repot ya, merepotkan Anda pokoknya, disempat-sempatkan lah pokoknya seperti itu. Nah kebetulan sore kali ini kita membahas tentang yuk peduli gizi seimbang pada remaja. Tadi sudah dibahas karena ternyata gara-gara makan minum kebablasan, karena makan minum yang enak-enak ini kan sudah ada banyak di pinggir-pinggir jalan. Harganya relatif terjangkau, murah, saat cembung dapat buahnya. Ini apa namanya? Sehat ya Bu ya? Kesehatan yang sehat. Oke. Dan itu malah repotnya cenderung lebih disukai an remaja-remaja ini Bu yang repot ya. Karena mungkin rasanya lebih manis. Rasanya enak, cuaca panas, minum es seperti itu. Banyak segar. Gula. Oke. Dan itu akibatnya beberapa remaja terdiagnosis pabrik gula ya, diabetes dan yang sebagainya. Mohon pencerahannya lagi Bu, mungkin ada beberapa poin-poin penting lainnya yang tadi belum dibahas. Mohon pencerahannya, monggo silakan. Untuk agar gimana untuk mencapai remaja gizi sesuai dengan perilaku makanan yang baik sehingga tercapai gizi yang baik, maka harus diperlukan gizi yang seimbang. Untuk itu kita harus berperilaku pola hidup sehat. Melakukan pola hidup sehat antaranya adalah makan makanan sesuai kebutuhan gizi seimbang, olahraga teratur dan aktivitas fisik, pertahankan berat badan yang sehat, istirahat cukup, serta hindari merokok, minuman keras dan narkoba. Nah ini Bu saya potong, remaja sekarang kebanyakan kalau nggak ngerokok nggak gaul Bu. Menurut sewu ya, putri-putri juga kayak gitu. Nah ternyata rokok juga nggak bagus ya Bu ya buat kesehatan. Iya Mas. Ini dia Mitra Pas ya. Karena meskipun tidak rokok juga tetap keren ya, artinya untuk menjadi keren bukan satu-satunya jalan dengan merokok ya Bu ya. Oke, karena merokok ini ternyata juga tidak bagus untuk kesehatan. Mengakibatkan apa saja Bu tadi Bu untuk yang merokok? Karena memang padahal itu dibungkusnya kan sudah ada tertulis ya Bu ya, bisa mengakibatkan kanker segala macam ya Bu ya. Infeksi saluran pernapasan. Terlebih bagi ini ya janin juga ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Calon ibu. Oke, yang jadi masalah ini dia Mitra Pas ya, karena memang circle ya Bu ya, lingkaran yang yang dikumpulin juga ini merepotkan juga. Kalau misalkan semuanya merokok, nggak ikut rokok juga kadang repot. Mohon dilanjutkan kembali Bu, silakan Bu. Untuk mendukung pola hidup sehat itu, terutama untuk remaja yang sekolah, itu kita utamakan terutama untuk sarapan, harus sarapan yang sehat ya Mas. Mengapa penting? Karena siswa tidak jika melewatkan makanan pagi, maka berdampak positif negatif pada siswa kelas saat menerima pelajaran waktu di kelas, karena dia beresiko mudah lelah dan sulit memfokuskan perhatian saat dia menerima pelajaran di sekolah. Dan pada saat sarapan pun ada pesan kunci khusus gimana agar sarapan itu berhasil dicapai. Dari beberapa pesan itu adalah sarapan bukan sekedar pengganjal perut, tapi juga memberikan energi agar siswa bisa beraktivitas dengan baik, otak bekerja lebih optimal dan tidak cepat mengantuk. Kemudian sarapan sehat untuk anak sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat 60-65%, protein 12-15%, lemak 15-25%, dan vitamin serta mineral. Serta sarapan sehat juga berperan penting bagi kita untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kita di sekolah. Oke.
sarapan ternyata tujuannya tidak hanya mengganjal perut, tetapi juga ada tujuan lain ya Bu ya, untuk tetap menimba ilmunya supaya lancar, adik-adik juga tidak mudah ngantuk ya. Karena ada beberapa hal yang mengatakan kekenyangan juga bisa mengakibatkan ngantuk, tetapi tidak sarapan juga bisa mengakibatkan ngantuk juga ya Bu ternyata ya. Oke. Mudah mengantuk, lemah, letih, kurang giat. Oke, karena untuk menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan dari depan kelas itu juga dibutuhkan satu energi ya Bu ternyata ya. Betul. Nah ini dia Mitra Pas, ada beberapa orang yang memang cenderung tidak suka sarapan, lebih-lebih sukanya ya langsung makan siang seperti itu nggak bagus juga ya Bu ya ternyata ya. Mungkin karena sudah kebiasaan dari keluarga ya, Dik, ya. Nggak dia dibiasakan orang tuanya, anak itu walaupun cuma sedikit tetap harus sarapan. Kalau bisa disesuaikan dengan gizi yang seimbang Mas gitu. Dari kecil harus dibiasakan dari TK kalau perlu gitu. Dipaksakan untuk sebelum berangkat sekolah mandi atau sarapan dulu, baru mandi, baru berangkat sekolah gitu. Kebiasaan dari kecil harus. Ada beberapa kejadian ketika katakanlah pada saat upacara kemudian tahu-tahu pingsan, ini disinyalir karena ketika ditanya ya sama pihak guru lupa sarapan atau enggak sarapan, mungkin juga enggak sempat bilangnya gitu. Sehingga apabila ada remaja yang cenderung kebiasaan tidak pernah sarapan, disarankan untuk berubah ya Bu ya untuk sarapan ya. Karena cukup penting perilaku yang lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau orang yang tidak pernah sarapan ini konon juga ngunduhnya pada saat umur-umur tertentu, betul seperti itu ya Bu ya? Kalau jarang sarapan atau malah tidak sarapan sama sekali semasa mudanya ini. Gimana Mas? Orang yang tidak pernah sarapan ini ngunduhnya, maksudnya tahu-tahu karena dampaknya ini di umur-umur tertentu ya biasanya. Kalau anak remaja sih terkadang kalau di jangka waktu tertentu kan tidak terasa, belum terasa ya Bu ya, sehingga mereka aku nggak sarapan nggak kenapa tuh, mungkin sehingga efeknya ke ini penyakit lambung gastritis karena dia tidak makan teratur kan gitu. Seenaknya aja mungkin aku tidak biasa sarapan, terus habis itu mungkin belum lapar, tapi terus dia mungkin makanannya ya enggak makanan sehat, jadi cemilan yang gitu. Karena nyemil sekarang juga sudah kenyang Bu ya, kan gitu. Ya makan sempolan, cireng, ya tepung-tepung minyak, tapi enggak ada untuk asupan gizinya yang tidak baik kan gitu. Seratnya juga kurang termasuk itu. Oke. Dan yang jadi masalah ketika sudah terdiagnosa gastritis segala macam kayak gitu, artinya dalamnya juga sudah ada trouble, sudah bermasalah, dan itu sering kambuh terus ya Bu biasanya ya kalau sudah seperti itu. Ya kalau kita tidak mau berperilaku yang lebih baik, tidak mau mengubah ya tetap gitu. Kalau kita mau berperilaku yang lebih baik untuk mengikuti makanan yang seimbang sesuai dengan apa yang kita utarakan tadi, insya Allah akan lebih baik Mas, bisa sembuh kan gitu. Oke. Yang tidak biasa sarapan sebisa mungkin untuk dirubah kebiasaannya ya Bu ya, untuk kembali sarapan bagaimanapun juga itu adalah saran dari tim atau ahli kesehatan tentunya. Karena memang meskipun anteng, tidak ada kegiatan di sekolah, hanya menerima pelajaran dan cenderung duduk diam, tidak beraktivitas, meskipun seperti itu juga disarankan sarapan ya Bu ya. Betul. Oke. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung, Anda bisa telepon di 02953855. Ada yang mengabdi di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan juga Mitra Pas. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang Yuk Peduli Gizi Seimbang pada Remaja bersama narasumber Ibu Fitri Sri Muwarni, ahli media gizi dari Puskesmas Gabus 1, dan Ibu Siti Jumiati, ahli media gizi dari Puskesmas Juwana Mitra Pas. Dan tadi pelan-pelan sudah kita bahas tentang kebiasaan remaja yang cenderung ada beberapa yang kurang sehat karena tidak pernah sarapan, ini ternyata juga bermasalah. Nah, untuk materi berikutnya mohon pencerahannya kembali Bu, mungkin ada beberapa yang tadi belum disampaikan, monggo silakan. Terkait gizi seimbang tadi, pada remaja, susunan makanan sehari-hari yang dikonsumsi remaja dalam jumlah dan jenis yang sesuai kebutuhan pada remaja. Nah, ada perhitungannya ya Bu ya? Ada. Oke. Remaja kan usianya kan 10 sampai 19 tahun. Rata-rata menurut angka kecukupan gizi itu jumlah energinya 2100 sampai 2650 tergantung berat badan dan tinggi badan tiap remaja. Kemudian terkait gizi seimbang ini tadi, sebenarnya tidak ada satu jenis makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Jadi semakin kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan, semakin
tinggi, kebutuhan gizi kita terpenuhi. Jadi terkait gizi seimbang, dari konsepnya itu isi piringku. Nah, isi piringku ini tadi menggambarkan satu piring yang dikonsumsi remaja. Jadi ada satu piring kita bagi dua, 2/3 dari setengah piring itu terdiri dari makanan pokok, kemudian 1/3 dari setengah piring itu mengandung protein hewani dan nabati, kemudian 2/3 dari setengah piring itu sayuran, dan 1/3 dari setengah piring itu buah-buahan. Jadi satu piring itu mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, termasuk karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dalam sehari itu remaja itu memerlukan 3 kali waktu makan utama dan 2 kali waktu makan selingan. Jadi asupan karbohidratnya 3-4 porsi per hari, kemudian protein itu 4 porsi per hari, kemudian buah-buahan 2-3 porsi, kemudian sayuran itu 3-4 porsi. Karena kan remaja ini harus untuk mencukupkan vitamin dan mineralnya harus dari sayur dan buah, dibanyakin konsumsi sayur dan buah pada makanan utamanya. Jadi remaja tetap harus dalam sekali makan itu menunya harus lengkap, seperti itu. Oke. Jadi karena memang ini masa-masa produktif ya Bu ya. Betul. Karena memang ketika belajar pun kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ini harus dicukupi dengan porsi yang pas, tentunya dengan isi piringku. Kalau isi piringku kalau dikira-kirain ada repot kadang ya Bu ya. Betul. Oke, tetapi ada yang jual sepertinya isi piringku yang satu kotak ini tempat apa lauk, ini tempatnya nasi. Ini yang repot juga. Terkadang ada beberapa kalau kita ngejar enaknya ini kan kalau salah-salah kita lauk karbo Bu. Mie sama goreng, nasi. Kayak gitu biasanya. Itu kan masyarakat kita, bahkan cenderung anak-anak remaja kan cenderung seperti Habis itu ya. gitu. Mikirnya dia kan yang penting cepat kenyang kan gitu kan. Tapi untuk karbo itu sebenarnya nggak tahan lama kalau kenyangnya Mas. Tapi kalau dia makanan serat tinggi itu lebih tahan kenyang gitu. Tapi juga kan baik kalau kita seratnya itu untuk pencernaan gitu, untuk pencernaan kita juga baik kan gitu. Sayurnya yang banyak. Jadi porsi dari isi piringku kan makanan pokok dengan sayur itu sama. Dari setengah piring itu 2/3-nya makanan pokok, dan dari setengah piring 2/3-nya itu sayuran. Oke. Gitu. Jadi Ini yang repot juga, ada beberapa remaja yang kadang nyeri sayur kadang dipinggirkan malah Ibu ya. Kalau kita jajan di pinggir jalan tuh sayurnya cuma sedikit saja, dan kalau kita lebih, apalagi yang berkaitan tentang sebelah-sebelahan, yang banyak ini kan tepung-tepungan malah Ibu ya. Betul, karbohidrat semua, sama lemak. Oke. Protein ada dari telur. Jadi enak gara-gara micinya banyak, sausnya juga banyak. Ini yang repot ya Bu ya. Iya. Betul, itu kurang sehat. Yang repot juga beberapa remaja kalau sudah makan ini terus sampai rumah nggak makan lagi nih Bu. Itu yang jadi masalah besar ya ternyata. Padahal itu kan sebenarnya menurut dia kan mungkin karena sudah kenyang ya Mas. Dia terus takut makan yang lain, mungkin mikirnya dia mau diet, takut gemuk. Tapi padahal yang dimakan itu tidak baik kan, makanan tidak sehat kan gitu. Masalahnya jadi yang salah ya, dietnya kurang tepat. Karena itu banyak karbonya, misalnya makanan pedas kan, terus sayurnya tidak ada gitu, nggak ada, sehingga udah apalagi makanan mudah cepat saji, banyak pengawetnya. Nah ini dia yang repot ya Bu ya. Oke, makanan-makanan yang yang hasil olahan seperti itu, hasil pabrikan yang lebih gampang diproduksi secara massal, kemudian juga pakai saus yang banyak, itu pun dipakai lauk, jadi lauk karbo ya Bu ya artinya. Oke. Karena memang kita kan kebanyakan termakan iklan ya. Ini dipikirnya ini bakso-baksoan, dagingnya banyak, padahal yang lebih banyak ini tepung-tepungannya ya. Ini yang repot salah pilihnya. Oke, bisa dilanjut kembali Bu. Mungkin ada beberapa yang ingin Anda sampaikan kembali, silakan. Sebelum kita ke pertanyaan, nanti ada beberapa pertanyaan yang coba kita bacakan ya satu persatu. Moga silakan Bu. Untuk itu batasi gula, garam sama lemak. Jadi yang banyak mengandung natrium diawetkan itu dibatasi, kemudian banyak digoreng. Dalam satu hari itu yang digoreng itu
lima yang digoreng. Misalkan pagi ada lauk yang digoreng, misalkan ada ayam goreng sama kemudian tempe goreng. Nah itu sudah 2 porsi sendiri yang digoreng. Padahal kita 5 dalam sehari anjurannya digoreng itu 5 porsi begitu. Nanti siangnya lagi ada yang digoreng lagi, belum lagi nanti waktu istirahat untuk camilannya bergoreng. Nah itu terlalu banyak yang digoreng juga. Ini lemaknya juga tinggi. Jadi untuk dibatasi makanan yang banyak lemak yang digoreng, kemudian gula sama garam. Oke. Pembatasan seperti ini bagi beberapa remaja mungkin dihelehkan ya Bu ya, tetapi juga ternyata ketika ada satu titik umur 39 baru terasa ini sepertinya ya. Dan meskipun juga demikian, beberapa rumah sakit juga sudah ada informasi yang kami terima ke meja redaksi. Itu tadi, remaja baru sweet 17, kena pabrik gula, segala macam, diabetes maksud saya ya Bu ya. Karena ini memang dari awal juga si orang tua terkadang juga selama anak saya masih doyan makan, tak biarin lah, nggak apa-apa, yang penting uang sakunya cukup. Nah si anak ini kemudian liar untuk makan makanan jajan-jajannya sembarangan ini ya, tidak dikontrol kan sama orang tua nih. Akhirnya yang rugi semuanya ya Bu ya, orang tua, keluarga juga repot, karena kalau sudah diabetes, waduh ini dia harus kalau rutin sudah ya, gitu baru sadarnya telat ya. Oke, makanya ada program ini Mitra Pas, sehingga Anda bisa berdialog, berdiskusi bersama narasumber ya. Anda bisa masuk di 0295385877. Kita ke pertanyaan ya Bu sambil jalan yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Suwarni. Ini menanyakan, Bu, putri saya masih kelas 2 SMA, sukanya mie. Seminggu itu biasanya 3-5 kali, bahkan kadang-kadang juga makan bakso segala macam. Ini mie terus keluar di luarnya juga makan mie lagi tentunya. Kalau bakso-baksoan tidak mungkin nggak pakai mie atau kosongan. Kalau kosongan ya jarang ya Bu ya, remaja yang suka kosongan. Tapi rata-rata tidak dimakan di ruangan. Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, dan matur suwun tadi yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Suwarni, ini menanyakan tentang anaknya kelas 2 SMA, putri Bu, sukanya makan mie ya. Kalau jajan di luaran sana ini juga terpantau makan sebelah-sebelahan atau bakso-baksoan. Ini mie lagi Bu. Di rumah juga sudah sering makan mie, di luaran beli mie bakso lagi sebelah-sebelahan. Ada mie-nya. Wah ini repot. Ini bagaimana Bu? Mohon pencerahannya Bu. Bagaimana cara menghentikannya ini, monggo Bu. Saya akan berusaha menjawab untuk pertanyaan yang bersuarni ya Mbak, ya Mas. Kalau bisa maksimal itu untuk 1 minggu 1-2 kali saja untuk mengonsumsi mie. 1-2 kali saja ya? Okay. Karena mie itu dicerna baru 4 hari baru bisa hancur di dalam pencernaan gitu. Terus untuk menyeimbangkan resikonya itu dari pengawetnya itu, kalau kita masak kalau bisa tuh 2 kali penyaringan. Jadi untuk pertama airnya kita buang dulu, yang kedua baru kita masak lagi minyak, bisa ditambah protein, telur, sama sayuran, biar untuk melancarkan pencernaan, ada menambahan serat, begitu Mas. Yang kedua, kalau solusi saya sih ya, karena kadang anak itu kalau dikasih orang tuanya sendiri kan pasti ngeyel susah. Kalau saya tuh saya kasih ini, kalau kita tahu memang ada seseorang punya masalah itu, dari efek itu kita lihatin anak itu, biar dia percaya gitu loh Mas. Kadang anak sekarang itu kalau dibilangin orang tuanya kan susah ya Bu ya. Susah percaya kalau belum tahu. Oh ini loh ada contohnya efek dari orang yang mengonsumsi banyak makanan mie, makanan jajanan di luar yang terlalu bebas, konsumsi teh manis yang terlalu berlebihan. Kalau udah tahu ada contohnya efek dari itu, pasti anak insya Allah bisa merubah perilakunya yang tidak baik itu. Terus yang ketiga, kalau saya sih namanya orang tua pasti pengen ngasih uang saku yang lebih sama anak ya. Iya, sebagai wujud kasih sayang ya Bu ya. Kalau saya pasti saya batasi terus untuk uang saku itu. Terus kita kontrol juga tadi uangnya buat jajan apa-apa. Kalau kita habis itu kita ingetin. Kalau bisa sih besok setelah beberapa hari baru makan mie, jajan bakso gitu. Mbak Fitri kalau mau menambahkan, monggo. Menurut saya ya itu tadi dari
mie sudah sesuai ya Bu, 1 sampai 2 kali per Nggih. minggu saja, dibatasi. Orang tuanya mungkin lebih mengingatkan ke anaknya. Kemudian saat membuat mie jangan lupa selalu ditambahkan protein hewani, apalagi untuk remaja yang putri ya, itu ditambahkan protein hewani, mungkin telur yang banyak kandungan zat besinya, kemudian ditambahkan sayuran juga, sayuran hijau. Ini juga cukup penting ya Bu ya, Iya, selain ini penting. telur-teluran sama Iya, ini untuk sayur ya. mengimbangi, Oke. iya. Itu konsumsinya ada lauk hewani tambah sayuran, porsinya juga banyak sayurannya. Seperti itu. Jangan lebih banyak mie-nya daripada sayurannya Iya, ya. Oke. itu hampir sama. Mhm. Porsinya Oke. sama. Baik, ini kan kelihatan ya karena mie-nya kira-kira sekian ya besarnya setengah piring ya sayurnya juga setengah piring juga Iya, imbang satu seperti porsinya itu itu ya. 1 mangkok 100 gram. Oke. Satu mangkok yang 250 mangkok jago itu. Satu Oke. porsi Tambah sayur. lauk. Iya. Telur tadi ya Bu Iya. ya. Ya, tambah telur. Kalau mungkin mau ya bisa ditambah potongan daging ya. daging iya, untuk gitu. zat besinya tinggi. Sekarang kan ada model daging slice itu. Ya, bisa. daging slice bisa, atau Iya. daging yang digiling itu mungkin misalkan buat mie goreng atau apa. Oke, tapi ingat tadi tak ya, seminggu 2 kali ya Bu 1 ya. sampai 2 Maksimalnya. kali. nggih. Maksimal 2 kali itu sudah maksimal. Iya. Nanti di rumah makan mie yang pabrikan, keluarnya mie ayam Ayam. Bu. Nah, ini Iya. repot juga ya serba Di sekolah mie. lagi. Ha-ha. Makannya mie lagi, Mie pentol lagi. sama mie tadi. Gojek kan kebiasaannya gitu. Oke, dan ini harus diperhatikan Mitra Pas ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan nanti ngunduhnya itu di umur-umur tertentu Iya. soalnya ya Bu Kita ya. sendiri orang tuanya nanti baru ini kalau udah Repot tahu. ya. Oke, Mitra Pas. Masih ada kesempatan ya, silakan Anda bisa bergabung di 0295385877. Matrosan Bu Suwarni yang sudah bergabung. Dan masih ada satu sesi lagi, kami akan segera kembali setelah pariwara ini. Tetap stay tune dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Inilah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Ada narasumber kita, ada Ibu Fitri Sri Murwani, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gabus 1, dan Ibu Siti Jumiati, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Juwana. Kita sudah di segmen terakhir, mungkin ada beberapa pesan kepada masyarakat atau hal yang ingin Anda tekankan, silakan Bu, monggo. Terkait gizi seimbang, pesan untuk remaja ini tetap mengkonsumsi sesuai beraneka ragam makanan, tapi sesuai isi piringku tadi, ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauknya, ada sayuran dan buah-buahan setiap kali makan. Kemudian batasi gula berlebih, kemudian makanan tinggi natrium, dan makanan yang banyak digoreng atau berlemak. Kemudian biasakan anak untuk sarapan pagi. Kemudian tambahan untuk konsumsi air putih diperbanyak juga. Kemudian Air putih penting ya Bu ya. Penting. Meskipun sepele, gampang didapatkan, tapi cukup penting cukup ya. penting ya. Oke. Kemudian aktivitas fisik yang cukup, jadi tidak ada mager-mageran seperti itu. Kemudian pemantauan berat badan pada anak remaja terutama ya. Jadi ada program pemerintah itu terkait posyandu remaja, posrem itu di desa-desa, itu meliputi penimbangan berat badan, tinggi badan, pengecekan status gizi remaja, kemudian di situ ada penyuluhan juga, penyuluhan remaja, kemudian pemeriksaan hemoglobin itu ketika ada jadwal. Nah, diusahakan untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja. Oke, meskipun remaja, tetapi jangan sampai untuk anti posyandu ya Bu ya. Iya. Datang karena di situ ada Info. info penting. Iya. Info penting. Pengecekan juga ya Bu ya tentunya. Iya. Oke. Mengenai sekitar gizi, terus perilaku remaja itu semua Kesehatan, ada lengkap kok di situ. meliputi kesehatan reproduksi juga terkait Pergaulan, materi kesehatan. ya. Ya. Pergaulan yang baik, yang tidak kan gitu dibaca di situ semua Iya. gitu. Oke. Selain- Terlebih kalau ada keluhan-keluhan ketika ikut upacara kok ngeliyeng, ketika ikut kegiatan kok tidak masuk mata pelajarannya, bisa ngajak ngobrol oleh sama bisa tim konsultasi. ya. Bisa konsultasi Betul, ya. bisa Situ. konsultasi. Oke, silakan ngobrol sepuas-puasnya ya di Iya. situ ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian ada juga program pemerintah itu di sekolah. Jadi di sekolah itu ada kami dari Puskesmas itu biasanya memberikan tablet tambah darah. Nanti yang akan dibagikan oleh guru UKS ataupun guru
wali kelasnya. Jadi itu setiap minggu anjuran konsumsinya seminggu 1 kali untuk dosis pencegahan anemia terutama remaja putri. Seminggu harus dikonsumsi 1 kali, harus di Karena Minum sebagai ya. cikal bakal untuk generasi penerus kan gitu. Untuk itu kadang kan ada anak yang diberikan tablet tambah darah, ada yang tidak diminum, ada yang disimpan di tas. Nah, seperti itu. Mungkin dari pemantauan dari guru pada saat minum tadi. Bisa sama-sama di sekolah. Jadi kan terpantau anak itu minum apa tidak. Kalau dibawa pulang takutnya bilang Tidak minum, diminum ya. tatanya udah Jadi dibuang untuk- kan gitu kan. Supaya dianjurkan minum 1 minggu 1 1 kali kali. dosis pencegahan anemia. Oke. Karena kebanyakan ketika remaja putri ini yang sudah hamil begitu datang kan harus tes, waduh ketahuan Bu ketika kan harus di laborat semua wajib ya Bu ya Iya. sekarang ya. Ketahuan rata-rata juga ada masalah yang berkaitan tentang darah-darahan nih. Apa namanya? Untuk mencegah stunting Mas. Itu Iya. juga ya Bu ya. Kemudian untuk hal seperti ini kalau sudah kadung itu kan tidak serta-merta untuk menaikkan misalkan anemi seperti itu tuh kan rada butuh waktu ya Bu Iya, ya. prosesnya lama. Lama. Nggak langsung dikasih tablet darah sehari langsung Selesai gitu baik nggak itu seperti itu enggak. ya Bu ya. Dan nanti kasihan remaja putrinya ini apalagi yang Cikal sudah bakal hamil anak ini bayi ya. kan sebagai penerus bangsa kan gitu. Nanti larinya ke dokter spesialis Bu biasanya kan tetap 1 kali 2 kali dan itu mahal Bu. Iya. Nah itu dia. Ini akibat anak-anak atau teman-teman yang tidak mengindahkan pada saat dikasih atau diberikan obat Tablet tablet tambah tambah darah darah. ya, bukan obat ya Bu ya. Iya. Tablet tambah darah itu disepelekan atau malah kadang dibuang atau tidak diminum, ini yang merepotkan. Iya. Nanti akan ada satu titik Anda akan menyesal pokoknya menyesalnya ya. Efek dari itu kan berdampak baik kan buat kita, remaja putri untuk kedepannya kan gitu Mas. Mumpung dikasih gratis ya Bu ya. Iya. Kalau beli di apotek harganya lumayan itu ya. Iya. Oke, baik Bu, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita undur diri, pesan kepada masyarakat nggak apa-apa Bu? Terakhir. Ya, kita upayakan remaja tetap harus berperilaku sehat dengan makanan-makanan yang seimbang dan jangan lupa ikut posyandu remaja. Oke. Bu, terima kasih sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Sore kali ini ada Ibu Fitrisi Murwani, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gabus 1.